Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau nunjukin gimana caranya memperbaiki sebuah Magicom atau rice cooker seperti ini. Katanya tuh kalau dibuat masak dia ngintip terus teman-teman. Ngintip itu bukan ngelihat ya, tapi artinya dia tuh ada kerak intipnya gitu loh teman-teman di nasinya. Tahu kan ya pasti. Nah, kalau misalnya kita hidupin gimana sih penampakannya? Sekarang kita mau tes dulu ya. Coba kita hidupin teman-teman. Ini kita buka. Oh iya, selain ngintip, ini tuh nggak mau balik ke warm kayak gitu. Kita mau tes dulu ya. Kita colokin ke arus listrik 220 volt ya. Warmnya nyala. Kalau kita pencet gini dia pindah ke cook. Tapi kan kalau nggak ada pancinya dia nggak mau ke cook. Jadi coba kita simulasikan ada panci di sini. Kita tekan seperti ini. Oke. Sepertinya normal gitu. Sepertinya normal teman-teman. Tapi kalau misalnya udah dibawa ke bengkel jelas-jelas dia nggak normal ya. Artinya ada masalah sama ini rice cookernya. Bagian mana kira-kira yang bermasalah? Apakah saklarnya? Apakah termostatnya? Kalau misal kita lihat posisi termostatnya ini udah miring teman-teman. Tuh miring ya. Lebih mepet ke sebelah kiri. Gitu. Coba kita buka termostatnya, tutup dulu, kita balikin seperti ini teman-teman skrupnya di bawah segel kosmos. Langsung aja lah coblos, kelamaan buka segel. Segelnya nggak bisa dibuka. Oke, biasanya ini dicongkel teman-teman, dari sini biasanya. Biasa kalau rice cooker itu sama blender sama mixer itu banyak banget lemak-lemaknya. Tuh kan kotor langsung tangan saya. Nah, penampakannya kayak gini teman-teman. Ini saklar atau switchnya, kemudian termostatnya yang di tengah sini. Ini kalau kita tekan tuh kayak gitu ya, kotor. Kita bersihin deh biar tangannya nggak kotor ya. Kita balik, coba kita lepas termostatnya. Kita lepas termostatnya, kuncinya tinggal kita bengkokin aja ya teman-teman. Kita kondisiin sampai dia bisa masuk ke lubangnya. 3. Oke, udah lepas. Ini dia termostatnya. Ini coba kita tutup dulu. Ini dia teman-teman penampakan dari termostatnya. Biasanya kerusakannya itu terletak pada termostat. Di dalam termostat ini ada magnet. Magnetnya berkurang kualitasnya atau pernya memang udah lembek. Biasanya sih seperti itu, antara dua itu. Jadi coba langsung kita ganti aja termostatnya dengan termostat yang baru ya. Teman-teman, saya udah beliin termostat. Kita bandingin ya, ini termostat yang lama. Dan ternyata yang lama itu nggak ada wadahnya seperti ini teman-teman. Tuh, cuman ada termostatnya doang, tanpa wadah. Jadi langsung aja deh dipasang ya. Masangnya sama aja kayak kita ngelepasin tadi teman-teman. Ini kalau dipasang pas seperti ini tuh ya. Oke, kita tinggal masukin apa yang perlu dimasukin di sini. Yang perlu dimasukin di sini adalah kunci-kuncinya teman-teman. Kunci-kuncinya perlu dimasukin di sini. Sekarang kita tes dulu teman-teman, kita tekan. Sekarang kita cook, sekarang kita lepasin termostatnya yang bagian dalam. Tuh, dibalik ya. Oke. Oke. Kayak gitu. Kayak gitu cara kerjanya teman-teman. Terus langsung aja deh kita pasang, kita skrup.
Kita nggak bisa nyoba karena pancinya nggak ada. Jadi ini langsung dibalikin ke yang punya. Insya Allah 99% sembuh teman-teman. Kalau nggak sembuh nanti paling ya balik lagi ke bengkel. Penyakitnya rice cooker atau Magicom itu cuman kayak gini aja teman-teman. Gampang banget cara benerinnya. Jadi buat kalian yang punya Magic Jar, Magicom atau rice cooker yang rusak, kayak gini cara ngebenerinnya. Langsung kita tes teman-teman, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kita bisa ngelihat indikator warm nyala, terus kita tekan termostatnya, artinya pancinya masuk. Kemudian kita cook seperti ini. Nah kalau misalnya udah panas, nasinya udah matang, dia bakal otomatis lepas. Akhirnya ke warm lagi. Lepas termostatnya ya, magnetnya tuh terlepas, pancinya nggak langsung buka gitu. Tunggu kita buka dulu ya nggak. Baiklah teman-teman, kayak gitu ya cara memperbaiki rice cooker merek Cosmos CRJ 1803. Teman-teman, ternyata rice cooker ini meskipun nggak ada pancinya, dia tuh cook terus loh. Kita tes lagi ya. Tuh, karena nggak dipencet. Kacau. Kayak gini nasinya gosong lah pasti. Kita bakal bongkar teman-teman. Kecurigaan utama tuh ke saklar teman-teman. Jadi saya curiga banget nih sama saklarnya. Jangan-jangan saklarnya ini memang udah busuk, rusak artinya. Pakai kata busuk. Kita lepas dulu saklarnya ya, seperti ini. Oke. Ini skrup untuk casing cover. Ini skrup untuk saklar. Wih, panas ya. Saya curiga banget nih saklarnya rusak nih teman-teman. Teman-teman, ternyata meskipun nggak disambungin sama saklar, dia udah nyambung tuh. Tuh ya. Secara default dia nyambung seperti ini. Jadi saklarnya coba kita tes. Saklarnya nggak nyambung ya. Sekarang kita pencet ke cook. Waktu cook dia nyambung. Waktu kita lepas dia putus. Nggak nyambung ya. Waktu kita tekan cook dia nyambung saklarnya. Jadi waktu kita lepas dia putus. Tapi kedua buah kabel, kedua buah jalur yang harusnya putus nyambung, dia nggak disambungin aja dia udah nyambung tuh. Berarti ada jalur yang short di dalam sana, ada yang korslet ini teman-teman. Kita akan cari tahu bagian mana yang nyambung. Harusnya dua bagian ini nggak nyambung. Ternyata pas sudah saya telusuri ke bagian tutup dari rice cooker ini, ternyata ada kabel yang putus teman-teman. Kabel warna biru. Kemudian yang warna hitam pun juga hampir-hampir putus nih. Karena kedua kabel ini letaknya ada di dekat engsel. Kabel ini nyambung di sensor seperti itu. Ih, menjijikkan. Begitu saya ngelihat kabel biru ini putus, atau mungkin tadi waktu proses pembukaan dia memang putus karena memang udah lapuk teman-teman. Kemudian coba saya tes kabel yang nyambung ke saklar yang sebelumnya tanpa disambungin nyambung sendiri itu, sekarang udah nggak nyambung lagi teman-teman. Tuh kan nggak nyambung kayak tadi kan. Kalau tadi kan 001 kayak gitu teman-teman. Habis kabel sensornya tadi diputusin, sekarang coba kita tes teman-teman. Bismillah. Tuh, warm kan? Sekarang pancinya dipasang, ditekan, cook, warm. Nah, sembuh teman-teman. Ternyata permasalahannya karena ada kabel sensor yang short di sini. Dan itu harus dilepas. Alhamdulillah sekarang udah dilepas.
dan udah sembuh, nggak cook terus. Kalau tadi cook terus teman-teman. Kita nggak jadi ganti termostat, kita cuman betulin sensornya aja. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.